Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Pada video kali ini, sesuai judulnya, aku mau bahas mengenai berbagai masalah mengenai akun LTMPT yang mungkin saja dialami oleh teman-teman pendaftar SNMPTN maupun pendaftar UTBK SBMPTN tahun 2022. Bisa dibilang permasalahan-permasalahan ini itu bisa terjadi atau sering terjadi, memang sering terjadi di setiap tahun pendaftaran akun. Nah, selain membahas mengenai masalahnya, aku juga akan sharing gimana sih solusi dari masalah-masalah tersebut. Oke, langsung aja ya ke pembahasannya. Permasalahan pertama yang sering banget dialami oleh peserta pendaftar akun LTMPT yakni tidak bisa login akun LTMPT. Padahal dia tuh udah punya akun, udah aktivasi email, udah aktivasi akun lewat email, udah memasukkan email dan juga memasukkan password dengan benar, tetapi masih tidak bisa login. Atau juga ada yang mengalami saat login itu malah masuk ke halaman yang memberitahukannya tentang akun itu tuh tidak dapat ditemukan. Akun dan email itu tidak dapat ditemukan. Perlu kalian ketahui bahwa permasalahan-permasalahan itu tuh muncul karena berbagai hal ya teman-teman. Salah satunya karena penumpukan atau banyaknya peserta yang juga sedang mencoba untuk login, sehingga mengakibatkan servernya itu mengalami error atau server down. Oleh karena itu, kalian bisa mencoba login kembali di lain waktu atau mencobanya sering, misalnya 5 menit sekali atau 10 menit sekali dicoba untuk login lagi. Kalau misalnya udah yakin email dan passwordnya benar. Tetapi kalau masih nggak bisa lagi, maka kalian bisa mencoba dengan memasukkan email kalian, huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital, kayak seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian tuh udah mencoba cara itu dan gak bisa login, maka kalian bisa menggunakan fitur lupa password. Kemudian mengganti password kalian dengan password yang baru. Dan ingat baik-baik karakter-karakter yang kalian tuliskan dalam password kalian. Kemudian coba kembali untuk melakukan login. Seandainya nggak bisa lagi, maka kalian bisa mencoba dengan membuat akun LTMPT baru dengan menggunakan email dan juga akun yang sama. Dan kalau masih nggak bisa lagi, maka kalian harus segera menghubungi call center LTMPT dan menyampaikan permasalahan yang kalian alami tersebut. Yakni tidak bisa login padahal sudah mencoba berbagai cara. Lalu kemudian tunggu balasan dari LTMPT, coba bagaimana baiknya. Permasalahan selanjutnya yang sering banget dialami oleh peserta adalah tidak mendapatkan kode aktivasi ketika mendaftar akun LTMPT. Jadi itu kan biasanya kode aktivasi itu ada di email ya, muncul di email kalian, tetapi itu tidak dapat. Nah, caranya gimana? Jika kalian mengalami hal demikian, maka kalian bisa membuka email tetapi tidak membuka kotak masuk. Kalian scroll ke bawah lalu lihat bagian spam. Coba dilihat di spam itu apakah ada kode aktivasi yang masuk. Karena berdasarkan pengalaman tahun lalu itu, bagi peserta yang tidak mendapatkan kode aktivasi di kotak masuk email, ternyata itu kode aktivasinya masuk ke kolom spam. Nah, maka dari itu, kalau misalnya kalian mengalami hal yang serupa, coba dibuka spamnya, lalu dilihat apakah ada kode aktivasi email akun LTMPT yang masuk ke spam. Permasalahan ketiga yang sering banget dialami oleh peserta, yakni tentang status keaktifan. Yakni status keaktifannya itu nggak muncul di akun LTMPT-nya. Kalau misalkan kalian mengalami hal seperti ini, maka silahkan klik perbarui data yang tombolnya itu berwarna biru. Ya. Tapi kalau sehabis diperbarui data malah jurusannya itu yang hilang. Jadi status keaktifannya muncul, malah jurusan yang tadi ada hilang gitu. Nah, maka kalian bisa merefresh dulu halaman atau halaman yang kalian buka itu. Di-refresh di set gitu. Di-refresh lah pokoknya ya. Karena barangkali itu servernya sedang down. Emang itu kayak saat pendaftaran akun LTMPT itu memang sering banget servernya mengalami error atau down gitu, karena kan banyak sekali ya yang mengakses. Bayangkan peserta UTBK kan ratusan ribu ya, itu mengakses satu laman lah. Jadi ya sangat memungkinkan gitu kalau misalkan servernya mengalami kendala atau error kayak gitu. Maka buat kalian pendaftar UTBK harus sabar gitu. Kalau enggak ya saran aku kalian mencoba di waktu-waktu senggang, seperti misalnya kayak jam 1 malam atau jam 2 malam. Atau kalau enggak kalian tuh juga harus sering-sering mencoba untuk login gitu. Misalnya 5 menit sekali atau 10 menit sekali. Selanjutnya yakni apabila terjadi kesalahan NISN. Misalnya NISN-nya itu tidak ditemukan atau NISN-nya ganda. Terus terkait kesalahan tanggal lahir, jenis kelamin, tempat lahir, dan
ataupun mengenai kesalahan tempat lahirnya. Nah, apabila kalian mengalami hal seperti ini dan kalian tuh masih kelas 12, silahkan menghubungi pihak sekolah, karena itu yang mengisikan adalah pihak sekolah sewaktu PDSS. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya, kalian juga harus menghubungi pihak sekolah. Tetapi kalau yang mengalami itu gap year, jadi gap year itu mengalami kesalahan terkait NISN, tanggal dan juga tempat lahir, dan juga jenis kelamin ya pastinya, maka kalian bisa melakukan perbaikan data secara mandiri di laman berikut ini. Nanti akan aku tuliskan aja ya di kolom deskripsi supaya kalian tuh bisa langsung mengunjunginya. Nah, kalau udah masuk ke laman tersebut, silahkan pilih menu verifikasi dan juga validasi lulusan. Ini untuk yang gap year ya. Kalau untuk yang masih kelas 12, silahkan menghubungi pihak sekolah saja. Kalau misalnya udah benar, itu jangan verbal. Karena kalau misalnya udah benar verbal, nanti itu data yang udah benar bisa berubah. Bisa berubah jadi ya mungkin salah gitu. Karena ini tuh udah banyak yang mengalami dari tahun yang lalu. Maka dari itu, yang melakukan verbal khusus yang mengalami kesalahan pada NISN, jenis kelamin, tempat, dan juga tanggal lahir. Kalau yang udah benar, udah gak usah verbal lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Kalau misalnya kalian mengalami permasalahan yang belum dijelaskan di video ini, maka silahkan tanyakan melalui kolom komentar atau DM aku di Instagramku. Insya Allah akan aku usahakan untuk mencari solusinya. Tapi ya syaratnya kalian tuh harus sabar ya. Gak usah panik, karena setiap kesulitan pasti akan ada jalan. Gitu kan ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.